Di Cakrawala, Papua, sesosok jet tempur Sukhoi produksi Rusia meluncur deras, mencuri perhatian siapapun yang melihatnya. Bagi sebagian, itu hanyalah bagian dari latihan rutin militer. Namun bagi negara tetangga seperti Australia, sekutu utama Amerika Serikat, kehadiran jet ini justru memicu kecemasan dan banyak tanda tanya yang menggelayut. Apa maksud sebenarnya pesawat tempur Rusia beroperasi di wilayah timur Indonesia? Dan proyek apa yang tengah dirancang secara rahasia antara Indonesia dan Rusia di balik layar? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sumber spekulasi sekaligus kekhawatiran yang tak mudah terjawab. Menariknya, Rusia menjadi pemasok utama senjata dan peralatan militer saat Indonesia menghadapi embargo dari Amerika Serikat. Karena itu, Indonesia beralih mengandalkan persenjataan buatan Rusia untuk memenuhi kebutuhan alutsistanya. Alasan utama mengapa Indonesia memiliki satu skuadron jet tempur Sukhoi. Kerja sama ini terus menguat. Pada masa Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan, Indonesia mengambil langkah strategis memperdalam hubungan dengan Rusia di bidang pertahanan dan teknologi militer, termasuk melanjutkan pengadaan pesawat tempur Sukhoi tipe Su-35. Setelah Prabowo resmi menjabat presiden, kolaborasi itu pun berlanjut. Saat menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia melalui Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kedua negara sepakat mempererat kerjasama pertahanan dan membuka peluang baru untuk sinergi di bidang militer dan teknologi. Apa sebenarnya arti dari semua ini? Sementara perhatian media seringkali terfokus pada persaingan antara Amerika Serikat dan China, Indonesia justru secara diam-diam menjalin kerjasama militer yang cukup intens dengan Rusia. Beberapa latihan gabungan berskala terbatas sudah berlangsung sebagai bagian dari pendekatan strategis ini. Terbaru pada November 2024, untuk pertama kalinya, TNI Angkatan Laut bersama Angkatan Laut Rusia mengadakan latihan gabungan di perairan Surabaya dan Laut Jawa. Meski skala latihan tidak besar, momentum ini punya arti penting sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia tetap membuka pintu diplomasi militer bagi semua negara besar. Diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Rusia bukan hanya soal transaksi alutsista semata. Hubungan ini meliputi transfer teknologi, pelatihan bersama, hingga forum dialog tahunan yang rutin dijalankan. Meski Rusia tengah menghadapi tekanan sanksi internasional, Indonesia memilih menjaga hubungan strategis tanpa harus berpihak. Langkah ini mencerminkan sikap diplomasi Indonesia yang realistis, terbuka, dan menjaga jarak aman dari konflik global yang semakin memanas. Menarik untuk dicermati, kekhawatiran Australia terhadap kedekatan militer antara Indonesia dan Rusia sesungguhnya memiliki alasan kuat. Sementara negara-negara Asia Tenggara lain semakin intens mempererat hubungan dengan Amerika Serikat, Indonesia justru memilih memperdalam kolaborasi militernya bersama Rusia. Namun jika ada anggapan bahwa Indonesia sepenuhnya berpihak pada Rusia, hal itu terlalu dini untuk disimpulkan. Indonesia justru menjalankan strategi yang cerdik, menjalin kerjasama tanpa terjebak dalam blok kekuatan manapun. Singkatnya, Indonesia menyeimbangkan posisi antara Barat dan Timur. Melepaskan hubungan dengan Rusia bukan hal mudah bagi Indonesia. Rusia telah menjadi alternatif andalan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista yang canggih, tanpa menuntut syarat politik berat. Hubungan ini berakar sejak era kepemimpinan Soekarno. Saat masih bersama Uni Soviet, Rusia konsisten menjadi pemasok utama senjata dan peralatan militer bagi Indonesia. Selain suplai alutsista, Uni Soviet juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur militer, termasuk pangkalan udara dan pelabuhan militer. Semua ini dilakukan demi memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi konflik, terutama di Irian Barat. Dalam konflik tersebut, peran Rusia sangat vital dan menentukan. Dalam upaya pembebasan Irian Barat, Uni Soviet menjadi pendukung utama Indonesia dalam menghadapi Belanda yang pada waktu itu mendapat dukungan dari NATO dan Amerika Serikat. Sejak akhir 1950-an hingga berakhirnya masa pemerintahan Soekarno, Indonesia terus menerima alutsista dari Uni Soviet. Namun setelah tragedi G30S dan berakhirnya era Soekarno, hubungan antara Indonesia dan Soviet mulai merenggang. Ditambah lagi rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto lebih condong ke Barat dan Amerika Serikat. Meski begitu, sejak awal 2000-an dan terutama saat embargo militer Amerika dijatuhkan kepada Indonesia, hubungan dengan Rusia mulai menghangat kembali.
Ketika Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, hubungan kedua negara makin intens dengan berbagai pujian dan penegasan kemitraan strategis. Media Rusia bahkan memberitakan Prabowo sebagai tokoh yang pro-Rusia setelah ia memenangkan pemilu. Terbaru kunjungan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, Denis Manturov, kepada Prabowo juga diwarnai dengan undangan dari Presiden Putin untuk menghadiri Parade Nasional dan Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg. Sikap Prabowo konsisten. Dia menyebut Rusia sebagai sahabat lama Indonesia sejak era Bung Karno dan menegaskan pentingnya Indonesia tidak bergantung pada satu kekuatan saja. Pujian bolak-balik antar kedua negara bukan hanya basa-basi diplomatik, melainkan sinyal kuat bahwa Rusia ingin tetap menjaga pengaruhnya di Asia Tenggara. Sementara Indonesia ingin memastikan kebebasan berpolitik tanpa terjerat tekanan geopolitik Barat. Artinya baik Indonesia maupun Rusia sama-sama menolak dominasi tunggal kekuatan dunia. Hal ini juga tercermin dalam posisi mereka yang sejalan dalam isu Palestina di berbagai forum internasional, seperti PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), di mana keduanya kerap mengambil sikap seragam dalam mendukung perjuangan Palestina. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kabar bahwa Rusia berniat membangun pangkalan militer di kawasan timur Indonesia, termasuk Papua. Isu ini menguat seiring dengan intensifnya kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Rusia. Apalagi ketika kapal-kapal perang Rusia semakin sering terlihat bersandar di pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara. Terbaru beredar kabar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawat pengebom strategis di pangkalan udara Manuhua di Biak, Papua. Informasi ini mencuat setelah media pertahanan internasional Janis merilis laporan pada April 2025. Dalam laporannya, disebut bahwa Moskow mengajukan permohonan resmi kepada Indonesia agar pesawat Angkatan Udara Rusia diperbolehkan beroperasi dari Lanut Manuhua yang berbagi landasan dengan Bandara Franz-Kai Siepo. Beberapa media bahkan memberitakan bahwa pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan opsi tersebut. Setelah kabar ini menyebar, Australia langsung bereaksi keras dan mengajukan protes karena khawatir pengaruh Rusia semakin dekat dengan wilayahnya. Pemerintah Australia pun meminta penjelasan resmi dari pihak Indonesia. Namun Kementerian Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar. Brigjen TNI Frega Wenes Ingkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan, menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan strategis mengenai pendirian pangkalan militer Rusia dalam pertemuan Menteri Pertahanan RI dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025. Lalu apakah kemungkinan pendirian pangkalan militer Rusia di Indonesia sepenuhnya tertutup? Jawabannya tidak bisa dipastikan. Pasalnya pada tahun 2017, Rusia pernah mengoperasikan 2 pesawat pembom Tu-95 dari Biak untuk misi intelijen, yang menandakan bahwa skenario penggunaan Biak sebagai pangkalan militer bisa saja terjadi kembali di masa mendatang. Jika benar terjadi, Indonesia akan menghadapi tekanan besar dari luar, terutama dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya seperti Australia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, negara-negara Barat melancarkan sanksi ketat di berbagai sektor, termasuk bidang pertahanan yang otomatis berdampak pada Indonesia. Salah satu dampaknya adalah batalnya pembelian jet tempur Su-35 oleh Indonesia karena ancaman sanksi KATSA dari Amerika Serikat. Negara tetangga Australia juga menyuarakan kekhawatiran yang mendalam terkait peningkatan aktivitas militer Rusia di kawasan Pasifik. Khususnya jika pengaruh tersebut makin mendekati wilayah Papua. Tekanan diplomatik pun digencarkan, baik melalui jalur resmi maupun lewat diplomasi tersembunyi. Namun di balik tekanan dan sanksi yang berat tersebut, ada peluang emas yang secara diam-diam terus dijajaki. Kerjasama maritim dan pengembangan industri pertahanan antara Indonesia dan Rusia. Rusia memiliki keunggulan teknologi yang sulit disaingi, seperti kapal selam canggih, rudal presisi, dan sistem pertahanan udara mutakhir. Sementara itu, Indonesia melalui PT PAL dan BUMN, industri pertahanan lainnya, tengah aktif mencari mitra strategis yang bisa memperkuat kemandirian alutsistanya. Secara strategis, Rusia juga menyatakan minat kuat untuk menjalin kerjasama keamanan laut, khususnya di wilayah timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Pasifik Selatan, daerah yang kini semakin diperebutkan oleh berbagai kekuatan besar dunia. Oleh karena itu, Indonesia harus bersikap sangat cerdas dan bijak.
menjaga hubungan baik dengan Rusia sambil tetap mengasah kemampuan manuver diplomatik agar mampu berjalan seimbang di tengah persaingan ketat dua kutub kekuatan global yang terus memanas.